Haleluya. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun Anda berada. Izinkan malam hari ini saya menyapa Anda dengan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 4 akan menjadi perenungan di malam hari ini sebelum kita akan beristirahat. Firman Tuhan berkata begini: sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya, haleluya. Saudara sekalian, kita tentu menyadari bahwa kita sedang ada pada satu situasi, pada satu kondisi yang sulit, yang sukar hari-hari ini. Kita tidak bisa pungkiri bahwa keadaan ini menekan kita dalam berbagai keadaan, dan kita berkata ini sesuatu yang sulit, ini sesuatu yang tidaklah mudah untuk kita lewati. Dan sebagai orang-orang percaya, kita perlu meyakini akan hal-hal yang dikatakan dalam firman. Pertama, bahwa apa yang sedang terjadi hari-hari ini adalah penggenapan-penggenapan dari firman yang telah disampaikan dan dicatat dalam kebenaran firman. Kita sepakat bersama dan kita cukup tahu bahwa firman Tuhan berkata sebelum dia datang pada kali yang kedua, ada hal-hal sukar yang akan terjadi. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa apa yang sedang terjadi hari ini adalah sebuah pembuktian bahwa firman itu benar adanya. Tetapi dalam situasi dan dalam keadaan yang seperti ini, ada satu hal yang perlu kita sikapi sebagai orang yang percaya. Apa itu? Mari kita melihat seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Daud berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Berjalan dalam lembah kekelaman adalah sebuah kondisi, sebuah keadaan, kesukaran, tantangan, air mata. Itu adalah sebuah warna di lembah kekelaman. Anggaplah lembah kekelaman itu adalah sebuah kondisi yang seperti kita alami hari-hari ini. Anggaplah lembah kekelaman adalah sebuah keadaan yang seperti terjadi atas Indonesia dan pada beberapa kota yang ada di Indonesia. Wabah virus corona yang sedang merebak begitu luar biasa. Itu lembah kekelaman. Tapi sebagai orang percaya, bukan berarti kita merasa diri terlalu hebat, bukan. Tetapi ada satu hal yang perlu kita yakini, bahwa dalam lembah kekelaman itu kita tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu deklarasi iman yang begitu kuat yang disampaikan oleh Daud, dikatakan, aku tidak takut bahaya. Kenapa dia berkata begitu? Dia tidak takut bahaya. Firman Tuhan berkata, sebab Engkau besertaku. Hal yang pertama yang perlu kita sikapi dalam keadaan dan dalam kondisi yang seperti ini, kita perlu meletakkan iman kita pada satu dasar yang kuat, bahwa di lembah kekelaman yang sedang dilewati oleh bangsa ini, di lembah kekelaman yang sedang dilewati oleh masing-masing kita, saya cuma mau ingin katakan satu hal: tetap beriman bahwa Dia Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Berbagai hal perlu kita upayakan, berbagai langkah-langkah mengikuti dalam kondisi yang seperti terjadi hari-hari ini, mengikuti arahan pemerintah, himbauan dari gereja dan sebagainya. Itu adalah langkah-langkah bijak yang harus kita ikuti dan kita perlu taati untuk bagian-bagian itu. Tetapi di atas kesemuanya itu, saya mau ingin katakan kepada umat-umat Tuhan bahwa letakkanlah percayamu bahwa kita punya Tuhan yang akan selalu menyertai dan akan melindungi kita. Hal yang pertama yang perlu kita yakini, bahwa di lembah kekelaman kita perlu mengimani bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Dia Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia Tuhan yang selalu bersama-sama dengan saya dan saudara. Dan imanilah bahwa lembah kekelaman yang sedang kita hadapi hari-hari ini adalah sebuah pembuktian bahwa sebuah keadaan yang diizinkan Tuhan untuk membuat kita terus berharap. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Hal yang kedua yang saya perhatikan dari kalimat firman Tuhan ini, ternyata
Lembah kekelaman adalah satu keadaan, satu kondisi yang dia tidak akan berlangsung secara terus-menerus. Lembah kekelaman adalah sebuah pengalaman yang sesaat. Itu kondisi yang sesaat. Itu bukan kondisi yang secara terus-menerus. Lembah kekelaman adalah satu kondisi sesaat. Tidak selamanya, firman Tuhan berkata tidak selamanya orang benar itu dibiarkan oleh Tuhan. Benar, saya cuma mengatakan kepada setiap saudara sekalian, dengarkanlah, jikalau bangsa kita sedang diperhadapkan dan masuk di lembah kekelaman, bahkan mungkin hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, hari ini engkau sedang ada di lembah kekelaman, dengarkan firman Tuhan, kondisi di lembah kekelaman itu tidak untuk selamanya. Sekarang, bagaimana kita menyikapi bahwa lembah kekelaman itu bukan untuk selamanya? Perhatikan kalimat firman Tuhan berkata, aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dengar, tatkala engkau diam di lembah kekelaman, maka lembah kekelaman itu akan menjadi sesuatu yang akan menetap. Dia stay. Tetapi tatkala engkau berjalan di lembah kekelaman, engkau melewati lembah kekelaman, berjalan, saya mengatakan bahwa itu adalah kondisi yang sesaat. Sekarang bagaimana kita meyakini bahwa lembah kekelaman itu tidak akan mengalahkan kita? Bagaimana kita meyakini bahwa lembah kekelaman itu tidak akan menghancurkan kita? Hal yang perlu kita yakini bahwa Tuhan itu jauh lebih dahsyat kekuatan kuasanya daripada keadaan yang ada di lembah kekelaman. Yang saya mengatakan begini, berfokuslah kepada Tuhan dan tetap melihat Tuhan. Karena tatkala kita berfokus pada kekuatan di lembah kekelaman, kita bisa kalah di sana, kita bisa gagal di sana. Tapi waktu fokus kita kepada Tuhan yang besar, fokus kita kepada Tuhan yang luar biasa, maka kita akan dapat melewati lembah kekelaman. Stop untuk kita memperbesarkan masalah yang sedang terjadi. Stop untuk kita mulai memperbesar dan menceritakan tentang hal-hal buruk yang sedang terjadi atas bangsa ini, corona dan sebagainya yang sedang terjadi. Hentikan hal-hal itu. Karena tatkala kita mengembangkan itu, kita seperti sedang melihat lembah kekelaman itu. Kita tidak sedang berfokus pada Tuhan. Kita akan stay di sana. Tapi saya mau katakan, mari berjalan di lembah kekelaman itu tetap berarah dan melihat kepada Tuhan. Karena waktu kita tetap berfokus kepada Tuhan, saya ingin pastikan kepada saudara, engkau akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Lembah kekelaman tidak akan pernah mengalahkan kita. Lembah kekelaman yang sedang dilewati oleh bangsa ini tidak akan membuat kita kalah, kita hancur, tapi kita akan keluar sebagai pemenang. Kenapa? Pertama, ada Immanuel yang akan bersama dengan kita. Yang kedua, lembah kekelaman itu bukan sesuatu yang akan berlangsung secara terus-menerus. Itu adalah pengalaman sesaat, itu kondisi sesaat. Tetapi pada waktu fokus kita lepas daripada Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang membahayakan. Tetapi waktu fokus kita tetap kepada Tuhan, saya mau ingin pastikan dalam nama Yesus, kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Doa saya dari Kota Sorong, setiap umat-umat Tuhan, dimanapun Anda berada, jemaat Tuhan, secara khusus jemaat Eklesia yang saya sangat kasih, doa saya kiranya penyertaan Tuhan, Immanuel itu akan menjadi bagian atas kita. Sebelum saya mengakhiri bagian ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa biar kiranya anugerah Tuhan itu akan terus nyata dalam kehidupan kami. Proteksi seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Umat-umat Tuhan, secara khusus umat-umat Tuhan yang ada di Kota Sorong, secara khusus jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang olehnya Engkau percayakan dalam pelayanan hamba di Eklesia Ministry Sorong. Hamba berdoa, proteksi mereka dimanapun mereka berada. Bahkan seluruh umat-umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan di Indonesia yang hari ini kami sedang bergumul dalam satu pergumulan yang besar. Ini lembah kekelaman bagi kami, tapi kami terlalu percaya di lembah kekelaman ini kami tidak akan dapat dikalahkan oleh apapun juga, karena kami punya Tuhan yang besar. Kami tetap mau melihat Tuhan yang hebat. Kami tetap mau melihat Tuhan yang luar biasa. Tatkala ada di antara mereka yang mungkin sedang ada dalam pergumulan malam ini, aku berdoa dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan akan menjadi milik mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, tolong berkati kita sekali.